Lowbrow horror. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang gadis bernama Heather, seorang penjaga toko buku di sebuah mall di kota Shadyside pada tahun 1994. Saat mall tutup, Heather terlihat menemui temannya yang bernama Ryan karena ia butuh tumpangan untuk pulang ke rumah. Setelah itu, Heather terlihat kembali berada di tokonya untuk merapikan buku-buku. Namun tiba-tiba, ia diserang oleh seseorang yang mengenakan kostum tengkorak. Heather sempat berhasil melarikan diri, namun pada akhirnya si kostum tengkorak tersebut berhasil menangkapnya dan menusuk Heather hingga sekarat. Di saat itu, Heather berhasil membuka topeng tengkorak orang tersebut. Alangkah terkejutnya Heather karena di balik topeng tengkorak tersebut ternyata adalah temannya sendiri, yaitu Ryan. Lalu tiba-tiba Ryan ditembak oleh polisi yang baru saja tiba tepat di kepalanya sehingga Ryan tewas di tempat. Keesokan paginya di lain tempat, kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Dina yang sedang menulis surat untuk mantannya yang bernama Sam. Saat alarm berbunyi, Dina segera bangkit dan merapikan rumah karena dirinya harus berangkat ke sekolah. Di ruangan lain, adiknya Dina yang bernama Josh sedang membahas pembunuhan yang baru saja terjadi di Shadyside Mall dengan teman online-nya. Josh dan temannya saat itu mengkaitkan jika pembunuhan tersebut sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Josh dan temannya setuju jika semua orang yang berubah menjadi psikopat karena terkena kutukan sang penyihir Sarah Fier yang mengutuk kota Shadyside sejak 300 tahun lalu. Saat Josh sedang asik, tiba-tiba Dina menarik selimut yang menutupi Josh dan menyuruhnya untuk segera bersiap berangkat ke sekolah. Dina sempat mengomentari kehidupan Josh yang terlalu asik berteman di internet sambil membahas hal-hal yang tidak masuk akal. Namun Josh mengatakan jika dirinya sedang mencari kebenaran karena pembunuhan yang baru terjadi tadi malam memiliki fenomena yang sama dan berkaitan satu sama lain. Josh pun lantas mulai menjelaskan kejadian lain yang ia yakini disebabkan oleh kutukan penyihir Sarah Fier. Namun karena tak ada waktu, Dina segera menghentikan cerita Josh karena mereka harus segera berangkat ke sekolah. Setibanya di sekolah, Dina melihat loker penyimpanan Heather yang penuh dengan ucapan bela sungkawa karena menjadi korban pembunuhan Shadyside Mall. Di saat itu, Dina dihampiri gadis bernama Kate yang merupakan sahabat Dina. Kate saat itu mengatakan jika dirinya percaya kejadian yang dialami Heather diakibatkan Sarah Fier, sang penyihir yang kembali lagi ke Shadyside. Lalu saat mereka masuk ke toilet, ada seorang pria bernama Simon yang juga merupakan saudara Kate dan juga sahabat Dina. Di sana Simon menambahkan jika orang yang terkena kutukan Sarah Fier akan menjadi budaknya untuk mengambil nyawa seseorang dan menyerahkannya pada iblis. Dina lantas membantah jika kutukan Sarah Fier hanya cerita karangan orang tua yang turun-temurun untuk menakuti anak-anak di kota Shadyside. Dina juga berpendapat jika orang normal yang berubah menjadi psikopat diakibatkan oleh lingkungan Shadyside yang buruk. Setelah perbincangan itu, Dina, Kate, dan Simon terlihat berada di aula sekolah bersama murid-murid lain. Saat itu, kepala sekolah menyampaikan jika murid-murid yang tergabung dalam tim rugby dan drum band wajib menghadiri acara bela sungkawa yang diadakan di SMA Sunnyvale nanti malam. Singkat cerita, murid-murid Shadyside sudah berada di Sunnyvale. Acara tersebut dimulai dengan pidato ucapan bela sungkawa dari wali kota Sunnyvale yang bernama William Goody. Lalu acara dilanjutkan dengan wejangan dari opsir polisi yang bernama Nick Goody, orang yang menembak pelaku pembunuhan Shadyside Mall. Dina yang hadir saat itu melirik ke arah murid Sunnyvale. Di saat itu, ia mendapati mantannya sedang bermesraan dengan pacar barunya, sehingga Dina segera pergi untuk menenangkan hatinya. Tak lama saat Dina sedang menyendiri, ternyata ada gadis yang menghampiri dirinya, dan yap, itulah mantan Dina, yaitu Samantha Fraser alias Sam. Dina dan Sam saat itu bertengkar mengenai alasan mereka putus dengan menyalahkan satu sama lain. Bersamaan dengan itu, ternyata suasana di lapangan memanas karena pacar Sam yang bernama Peter mengolok-olok para murid Shadyside sehingga perkelahian pun terjadi. Singkat cerita, murid-murid Shadyside sedang dalam perjalanan pulang. Mereka nampak tak terima dengan perlakuan murid-murid Sunnyvale. Lalu tak lama muncul sebuah mobil yang mengejar bus sekolah Shadyside.
Penumpang mobil tersebut lantas melempari bus sekolah Sunnyside dengan botol air. Ternyata mereka adalah murid-murid Sunnyvale yang belum puas dengan perkelahian tadi. Dina yang melihat hal tersebut mendapati Sam berada di dalam mobil, yang artinya ia sedang bersama Peter. Kesal dengan keadaan itu, Dina lantas berencana melempar mobil tersebut dengan air es. Namun saat itu, tiba-tiba saja hidung Dina mimisan, sehingga ember yang ia pegang terlepas dan mengenai mobil. Akibatnya, mobil tersebut hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Di dalam jurang, Sam terlihat merangkak keluar dari mobil. Ia juga mengusap hidungnya yang mengeluarkan darah. Saat tangannya yang terkena darah menyentuh tanah, ia seperti memegang sesuatu. Dan seketika, ia mendapatkan sebuah penglihatan misterius tentang sebuah kejadian mengerikan. Beruntung saat itu Dina segera datang bersama Kate dan Simon untuk menyelamatkan Sam sehingga dirinya segera sadar. Sam lantas muntah darah akibat syok dan darah tersebut mengenai pakaian Simon. Singkat cerita, Opsir Goody tiba di sana. Ia saat itu meminta keterangan terkait kecelakaan yang terjadi. Semua yang diinterogasi saat itu berbohong untuk menutupi kejadian sebenarnya. Meski begitu, Peter mengancam akan menghabisi Dina karena dirinya tak terima dengan apa yang terjadi pada mobilnya. Keesokan malamnya Dina terlihat berada di ranjangnya. Ia merenung karena merasa bersalah pada Sam. Namun Josh segera menegurnya karena Dina merenung terlalu lama dan membuatnya tidak keluar kamar seharian penuh. Dina lantas memutuskan untuk merapikan rumahnya. Di saat itu ia melihat siaran berita tentang pembunuhan Sunnyside Mall yang menampilkan wajah pelaku pembunuhan bernama Ryan Torres. Setelah merapikan rumah, Dina memutuskan untuk menelepon rumah sakit tempat Sam dirawat. Namun di saat yang sama, terdengar suara bel rumah berbunyi. Dina lantas meminta Josh untuk melihat siapa yang datang. Namun Josh yang sedang asik bermain game tidak mendengar permintaan kakaknya tersebut. Panggilan telepon Dina saat itu dijawab oleh ibunya Sam. Di saat itu, Dina malah dimarahi dan diminta agar menjauh dari Sam. Setelah ibunya Sam selesai bicara, panggilan telepon terputus. Lalu bel rumah kembali berbunyi sehingga Dina segera menuju pintu rumah. Namun saat itu tak ada orang di sana. Akan tetapi di kejauhan, Dina melihat sosok kostum tengkorak sedang menatap ke arahnya. Dina yang mengira jika itu adalah Peter lantas meneriaki orang tersebut. Oh, hey Peter. Setelah itu, ia terlihat sedang menyiapkan makan malam bersama Josh. Dan lagi, Dina kembali melihat sosok kostum tengkorak di halaman belakang rumahnya sambil membawa pisau. Dina yang mulai emosi lantas mengambil pisau dan keluar rumah, sementara Josh yang juga melihat sosok tersebut masih terpaku dan menunggu di dalam rumah. Akan tetapi saat Dina keluar, sosok tersebut tiba-tiba saja menghilang. Menanggapi kejadian itu, Dina menelepon Kate untuk menceritakan kejadian tersebut. Setelah Dina menutup telepon, Kate menceritakan apa yang dialami Dina pada Simon. Lalu tiba-tiba terdengar suara kaca pecah, sehingga Kate dan Simon segera menuju sumber suara tersebut. Saat mereka mengintip, ternyata sosok kostum tengkorak menerobos masuk ke dalam rumah mereka dan mengacak-acak pakaian mereka. Kate sempat meneriaki sosok tersebut, namun Simon segera menarik Kate untuk kembali bersembunyi. Saat mereka kembali mengintip, ternyata sosok kostum tengkorak sudah menghilang. Kate dan Simon lantas memeriksa pakaian yang diacak-acak oleh si kostum tengkorak, tapi yang mereka dapati hanya baju Simon yang robek karena tusukan pisau. Singkat cerita, Dina dan Josh sudah berada di rumah Kate dan Simon untuk membahas apa yang baru saja mereka alami. Dina yang yakin jika itu adalah ulah Peter lantas memutuskan untuk mendatangi Sam agar memperingati pacarnya yang sudah keterlaluan. Mereka semua pun sepakat untuk berangkat ke rumah sakit tempat Sam dirawat. Singkat cerita, mereka berada di rumah sakit, namun kala itu mereka tidak diperbolehkan masuk karena jam besuk sudah berakhir. Akan tetapi Kate dan Simon memiliki kenalan yang merupakan seorang perawat senior bernama Biddy, sehingga Dina akhirnya diizinkan masuk sendirian. Saat Dina bertemu dengan Sam, tanpa basa-basi Dina langsung mengatakan agar Sam menasihati pacarnya yang sudah keterlaluan. Sam lantas membela jika sedari tadi Peter berada di rumah sakit bersamanya, dan tak lama Peter muncul di sana, sehingga membuat perdebatan semakin panas. Berpindah pada Kate, saat itu dirinya ingin membeli makanan ringan dari vending machine, namun tidak ada yang memiliki uang receh. Josh saat itu lantas menunjukkan keahliannya. Dengan menekan beberapa tombol angka, semua makanan di dalam vending machine langsung berjatuhan.
Kembali pada Dina dan Sam yang masih berdebat. Seketika dugaan Dina terbukti salah karena tiba-tiba Peter ditusuk oleh sosok kostum tengkorak yang muncul di belakangnya. Dina dan Sam saat itu berlari melewati Kate, Simon, dan Josh. Tetapi anehnya, si kostum tengkorak melewati mereka begitu saja. Singkat cerita, Dina dan Sam sedang bersembunyi di bawah meja resepsionis. Mereka mendapati jika perawat yang berjaga telah dihabisi. Saat itu perawat Betty datang dan menegur Dina dan Sam. Tentu saja si kostum tengkorak tanpa ragu menghabisi perawat Betty. Persembunyian mereka lantas jadi ketahuan sehingga Sam tertangkap oleh si kostum tengkorak. Melihat hal itu, tentu saja Dina segera menyelamatkan Sam. Sampai akhirnya, si kostum tengkorak jatuh dan Sam berhasil melepaskan diri. Dan di saat itu, topeng si kostum tengkorak terbuka dan hal itu membuat Dina dan Sam kaget bukan main. Karena ternyata di balik topeng tengkorak tersebut terdapat wajah Ryan Torres, pelaku pembunuhan Shadyside Mall yang diberitakan tewas. Di saat yang sama, Simon datang membawa ambulans. Ia pun menyuruh Dina dan Sam agar segera masuk ke ambulans. Saat si kostum tengkorak kembali bangkit, Dina dan Sam lantas segera berlari ke arah ambulans untuk segera kabur. Singkat cerita, Dina dan Sam berada di kantor polisi. Mereka saat itu berhadapan dengan Opsir Kapinski untuk melaporkan kejadian yang mereka alami padanya. Lalu muncul Opsir Goody di sana, sehingga Dina dan Sam kembali menceritakan sosok Ryan Torres yang ingin membunuh mereka. Opsir Goody tentu saja tidak percaya pada laporan mereka karena dirinya telah menembak Ryan Torres hingga tewas saat pembunuhan Shadyside Mall. Opsir Nick Goody bahkan menunjukkan foto untuk meyakinkan Dina dan Sam jika Ryan Torres benar-benar tewas. Saat perdebatan terjadi, Opsir Kapinski mengatakan jika ada laporan kejadian pembunuhan di rumah sakit Shadyside. Opsir Goody lantas berpamitan pada Dina dan Sam untuk meninjau TKP. Karena laporan mereka ditolak, Dina dan Sam diminta untuk pergi oleh Opsir Kapinski. Akan tetapi, Dina merasa membutuhkan senjata sehingga saat itu ia membuat Opsir Kapinski marah untuk merebut senjata polisi tersebut. Setelah keributan antara Dina dan Opsir Kapinski selesai, Dina dan Sam akhirnya pergi. Berpindah pada Simon yang sedang buang air kecil. Lalu saat itu, Simon melihat seorang gadis misterius yang sedang menyanyi sendirian di jalanan sepi. Simon lantas menghampirinya, tetapi yang ia tidak sangka, gadis tersebut langsung menyerang Simon dengan sebuah pisau cukur. Berpindah pada Dina yang sudah kembali, ia memberitahu teman-temannya jika dirinya mencuri pistol untuk berjaga-jaga. Lalu di saat itu terdengar teriakan Simon sehingga mereka segera mencarinya. Simon saat itu ternyata sedang dalam keadaan terdesak. Namun beruntungnya Dina datang tepat waktu dan segera menembak gadis yang menyerang Simon. Meski begitu, gadis yang Dina tembak kembali bangkit. Melihat hal itu, mereka semua segera kabur. Singkat cerita, mereka sudah kembali di rumah Dina. Di sana, Simon menceritakan keanehan kejadian yang baru saja mengancam nyawanya dan menyebutkan ciri-ciri gadis yang menyerangnya. Josh yang mendengar hal itu lantas berkata jika dirinya mengetahui ciri-ciri tersebut. Ia pun lantas segera membuka semua hal yang ia tahu tentang psikopat Shadyside yang tiba-tiba muncul dari tahun ke tahun. Josh mengatakan jika gadis tersebut bernama Ruby Lane yang merupakan psikopat Shadyside seperti si kostum tengkorak. Ruby Lane saat itu membunuh pacarnya, teman-temannya, dan bunuh diri di tahun 1965. Josh menjelaskan jika kejadian seperti itu memang benar-benar selalu terjadi di Shadyside. Akan tetapi media selalu menganggap jika hal tersebut hanya kebetulan saja. Josh juga lantas menjelaskan jika kasus serupa pernah terjadi lagi di perkemahan Nightwing pada tahun 1978. Tragedi pembantaian anak-anak perkemahan musim panas. Lalu sebelum kejadian Ruby Lane, pada tahun 1950 terjadi insiden Harry Rucker, seorang pengantar susu yang membunuh banyak ibu rumah tangga. Lalu mundur ke tahun 1935, ada insiden Humpty Dumpty. Mundur lagi ke tahun 1922, Billy Barker. Dan pada tahun 1904, ada insiden Blacksmith. Josh lantas mengambil kesimpulan jika semua kejadian itu bermula saat Sarah Fier dihukum mati karena dianggap menyembah iblis. Namun, Sarah Fier berhasil mengakali kematiannya dengan memotong tangannya sebelum dieksekusi, sehingga selama lengan tersebut masih berada di tanah Shadyside, ia akan merasuki orang-orang Shadyside untuk membalas dendam.
dengan menjadikan warga Shadyside budaknya untuk membawakan tumbal nyawa pada iblis. Penjelasan Josh akhirnya membuat mereka paham jika yang mengejar mereka selama ini adalah mayat hidup yang merupakan psikopat Shadyside. Lalu saat itu Simon bertanya mengenai sebuah gambar sosok pria tanpa mata. Josh lantas memberitahu jika itu adalah gambar Cyrus Myler, sang pendeta psikopat Shadyside pertama yang muncul di tahun 1666. Setelah semua itu, Kate masih tetap bingung mengenai alasan para mayat hidup tersebut mengejar mereka. Sam saat itu akhirnya mengaku jika saat kecelakaan kemarin, dirinya menyentuh sesuatu di tanah dan ia melihat si penyihir marah. I saw the witch. Singkat cerita, mereka semua sedang berada di tempat kecelakaan untuk mencari petunjuk yang mungkin dapat menyelesaikan masalah mereka. Sam saat itu meraba-raba tempat ia terjatuh, dan tak lama mereka menemukan rantai yang terikat pada tengkorak dan gembok yang bertuliskan Fear. Mereka lantas menarik kesimpulan jika Sam telah mengganggu makam Sarah Fear, sehingga mereka diincar oleh mayat hidup psikopat Shadyside yang merupakan budak si penyihir Sarah Fear. Simon saat itu lantas mengusulkan untuk memperbaiki makam Sarah Fear agar penyihir itu tidak lagi marah dan para mayat hidup psikopat tidak lagi mengejar mereka. Karena tidak ada usulan, mereka lantas segera mengemasi tulang belulang Sarah Fear dengan sebuah jaket yang mereka dapatkan dari dalam mobil. Sementara Josh diminta untuk memantau keadaan untuk berjaga-jaga. Di saat itu, tiba-tiba hidung Sam kembali mimisan, lalu ia memegang tulang dengan tangan yang terkena darah. Seketika, ia kembali melihat Sarah Fear yang seakan marah padanya. Singkat cerita, mereka berhasil merapikan kembali makam Sarah Fear. Namun tak disangka, Josh melihat mayat hidup psikopat lain yang datang untuk menyerang mereka. Akan tetapi dirinya dilewati begitu saja dan langsung menubuh ke arah Sam. Dina lantas segera menarik Sam dan mereka semua segera kabur. Ternyata cara tersebut tidak berhasil. Mereka semua pun panik karena tidak punya ide untuk menghentikan para mayat hidup psikopat yang mengejar mereka. Dan sekarang mayat psikopat yang mengejar mereka jadi bertambah karena Josh memberitahu jika barusan yang mereka lihat adalah pembunuh saat insiden perkemahan Nightwing. Namun di saat itu Sam menyadari sesuatu jika di kejadian tadi si kapak bertopeng hanya mengincar dirinya. Josh juga setuju karena si topeng kapak melewatinya begitu saja. Begitu pula si kostum tengkorak yang menghiraukannya saat di rumah sakit. Dina sempat menyangkal karena si kostum tengkorak mendatangi rumahnya dan juga rumah Kate. Bahkan Ruby Lane menyerang Simon saat sendirian. Lalu Kate mengatakan jika yang diincar bukanlah Simon, melainkan darah Sam yang ada di pakaian Simon. Begitu pula Dina karena sepatunya terkena darah Sam sehingga si kostum tengkorak mendatangi rumahnya. Mendapati hal itu, Josh lantas melontarkan idenya untuk menghabisi para mayat hidup psikopat sekaligus. Singkat cerita, mereka berada di sekolah. Mereka mengganti pakaian agar bersih dari aroma darah Sam. Saat itu Dina ganti baju bareng Sam, sementara Simon masuk ke ruang ganti lain. Namun saat Josh hendak menyusul Simon, Kate meminta Josh untuk menemaninya berganti pakaian, sehingga adegan dewasa pun terjadi. Selesai mengganti pakaian, mereka membuat jalur yang mengarah ke toilet dengan menggunakan cairan yang bercampur dengan darah Sam. Sementara Sam saat itu diminta untuk bersembunyi di sana sebagai umpan. Setelah perangkap selesai, satu persatu mayat hidup psikopat berdatangan. Di sana, dugaan mereka terbukti benar, karena para mayat hidup psikopat hanya mengikuti darah Sam dan langsung masuk toilet tanpa menghiraukan mereka. Saat itu terjadi, Sam segera keluar melalui ventilasi. Lalu, pintu toilet tersebut dikunci, diisi gas, lalu dibakar hingga meledak. Setelah ledakan dahsyat terjadi, mereka pun masuk ke toilet untuk memadamkan api. Namun ternyata, sisa-sisa tubuh yang terbakar bisa menyatu kembali, membentuk tubuh semula, sehingga mereka segera bersembunyi di ruangan lain. Di sana Kate merasa frustasi karena semua rencana mereka sejauh ini gagal. Ia juga mengatakan jika semua artikel tidak memberitakan orang yang selamat saat mengalami kejadian seperti ini. Sehingga saat itu Kate memutuskan untuk membiarkan Sam tewas agar mereka semua selamat.
Tentu saja Dina tidak setuju dengan keputusan itu. Meski begitu, akhirnya Sam pasrah dengan keadaan sehingga ia memutuskan keluar ruangan seorang diri. Lalu tak lama si kapak bertopeng muncul dan hendak menyerang Sam. Tapi ternyata Sam segera ditarik masuk kembali untuk bersembunyi. Sam sempat heran dengan hal tersebut dan mempertanyakan alasan mereka menyelamatkannya. Josh lantas menjelaskan jika dirinya menemukan sesuatu yang mungkin bisa membuat Sam tetap hidup sambil menunjukkan artikel yang mengatakan jika seorang gadis bernama Cyberman berhasil selamat saat tragedi perkemahan Nightwing. Saat kejadian itu, Cyberman memberikan keterangan jika dirinya mendapatkan penglihatan mengenai Sarafir, sang penyihir. Mereka lantas segera mencari nomor telepon dan alamat rumah Cyberman untuk menanyakan bagaimana cara Cyberman selamat dari tragedi perkemahan Nightwing. Sementara itu, Simon menahan pintu karena si kapak bertopeng mencoba menerobos masuk. Tak perlu waktu lama, Kate mendapatkan nomor telepon rumah Cyberman dan Dina segera meneleponnya. Akan tetapi tidak ada jawaban. Sam dan Dina lantas kembali membaca jika Cyberman sempat dinyatakan tewas. Akan tetapi ia berhasil hidup kembali berkat pertolongan darurat. Mendapati hal itu, mereka menarik kesimpulan jika ingin selamat dan menghentikan kejaran mayat hidup psikopat, Sam harus melalui kematian lalu dihidupkan kembali seperti yang dialami Cyberman. Tanpa pikir panjang, Sam langsung menyetujui cara tersebut karena merasa pada akhirnya ia akan mati juga. Setelah itu, mereka pun segera kabur. Berpindah ke minimarket tempat Simon bekerja, Simon dan Kate memberikan beberapa jenis obat pada Sam, yang dimana obat tersebut pernah membuat sepupunya overdosis dan mengalami henti detak jantung. Simon juga menjelaskan jika Sam harus meminumnya secara berurutan dan dengan tempo yang sesuai agar jantung Sam berhenti. Lalu setelah jantung Sam berhenti, Simon meminta Dina untuk segera menyuntikkan EpiPen untuk memacu adrenalin yang dapat membuat jantung Sam kembali berdetak lagi. Setelah menjelaskan itu semua, Kate, Simon, dan Josh menodai baju mereka dengan darah Sam untuk mengalihkan perhatian para mayat hidup psikopat dan mereka pun berpencar. Sementara itu, Dina membantu dan memastikan Sam menelan semua obat-obatan agar jantung Sam berhenti. Sam mulai menelan obatnya. Meski sempat menyerah, Dina terus memaksa Sam untuk terus menelan obat tersebut. Namun tak disangka, saat itu si kostum tengkorak berhasil menemukan mereka. Akan tetapi, Kate segera datang dan menyemburkan api untuk melawannya. Karena penggunaan obat membutuhkan waktu yang lama, Dina lantas memasukkan Sam ke dalam akuarium untuk membuat jantung Sam berhenti. Berpindah pada Kate yang sedang bersembunyi, tetapi tak lama ia tertangkap oleh si kostum tengkorak. Meski Kate sempat melawan, pada akhirnya ia harus tewas juga. Simon terlihat berada di ruang penyimpanan. Saat itu ia bertemu dengan Ruby Lane di sana. Namun Simon berhasil melumpuhkan Ruby Lane dan segera kabur. Sementara itu, Josh berhadapan si kapak bertopeng yang mencoba menyerangnya. Namun Josh berhasil menghindari serangannya dan segera kabur. Lalu tak lama, Josh bertemu dengan Simon, dan mereka pun terdiam saat mendapati Kate yang sudah tewas. Karena lengah, Simon langsung terkena ayunan kapak telak ke kepalanya. Saat itu tersisa Josh yang masih berusaha kabur, dan ia harus berhadapan dengan si kostum tengkorak. Sementara itu, si kapak bertopeng berhasil menemukan Dina dan Sam. Keadaan mulai kacau karena si kapak bertopeng semakin dekat. Josh juga akhirnya tertangkap oleh si kostum tengkorak. Ditambah lagi Ruby Lane yang ikut muncul di sana. Di saat genting itu, Sam akhirnya mencapai batasnya. Ia sempat mendapatkan penglihatan lagi mengenai Sarafir. Sebelum akhirnya ia kehabisan napas dan jantungnya berhenti. Secara ajaib, semua mayat hidup psikopat itu menghilang menjadi abu. Sehingga Dina dan Josh akhirnya selamat. Dina segera meminta Josh untuk membawakan EpiPen. Ia pun segera menyuntik Sam dengan EpiPen beberapa kali. Meski begitu, Sam masih belum sadar. Dina yang belum menyerah lantas memberikan pertolongan CPR hingga akhirnya Sam berhasil terbangun dan ia pun selamat. Setelah kejadian itu, mereka diinterogasi oleh Opsir Nick Goody. Dina, Sam, dan Josh memberikan kesaksian palsu dengan mengatakan bahwa mereka ke toko tersebut untuk membeli obat, lalu bersembunyi saat ada kekacauan sehingga tidak melihat detail kejadian di sana. Mereka berasumsi jika Opsir Goody pasti tidak akan percaya jika mereka menceritakan kejadian sebenarnya. Dina akhirnya selesai diinterogasi. Ia pun mengajak Sam dan Josh keluar untuk pulang. Di pintu keluar kantor polisi, ibunya Sam sudah ada di sana.
Namun Sam berpamitan dengan cara yang berani meski di depan ibunya. Pada malam hari, Sam terlihat berada di rumah Dina untuk bercengkrama. Lalu Dina saat itu terlihat keluar kamar karena ada panggilan telepon. Saat Dina menjawab, ternyata peneleponnya adalah Cyberman, orang yang berhasil selamat dalam tragedi perkemahan Nightwing. Cyberman sempat kaget karena ternyata Dina berhasil bertahan hidup. Dina lantas menjelaskan jika dirinya berhasil menghentikan kutukan Sarah Fier. Namun Cyberman berkata jika kutukannya tidak semudah itu, sehingga semuanya belum selesai dan Dina harus hati-hati karena ia dalam bahaya. Dan benar saja, saat Dina berbalik, ternyata ada Sam di sana dengan wajah sepucat mayat yang menancapkan benda runcing ke perut Dina. Lalu Sam berusaha untuk benar-benar menghabisi Dina, akan tetapi Dina terus melawan dan pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Josh sedang asik bercengkrama dengan teman online-nya. Lalu tiba-tiba Dina muncul di sana dalam keadaan terluka. Dina akhirnya membawa Josh ke dapur dan memperlihatkan keadaan Sam yang sudah terikat sedang mengamuk seperti orang kesurupan. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Cyberman yang sedang menonton berita kejadian yang dialami Dina dan teman-temannya saat di film pertama. Wajah Simon dan Kate ditampilkan di TV karena mereka dijadikan tersangka dari rangkaian kejadian tersebut. Lalu tiba-tiba terdengar suara alarm yang membuat Cyberman beranjak dari tempat duduknya. Jadi rupanya Cyberman membuat alarm untuk setiap kegiatan di rumahnya seperti waktu makan, mengunci semua pintu dan jendela rumahnya, bahkan untuk memberi makan anjingnya. Setelah semua pekerjaannya selesai, dia pun tidur di sofa. Namun tak lama setelah ia tertidur, ada yang datang ke rumahnya. Orang tersebut terdengar mengetuk pintu, lalu mereka seperti berusaha masuk menerobos rumahnya. Ternyata orang tersebut adalah Dina dan Josh. Tujuan mereka ke sana karena ingin bertanya kepada Cyberman tentang bagaimana cara dirinya bisa selamat dari tragedi perkemahan Nightwing. Awalnya Cyberman enggan membantu Dina, namun setelah melihat keadaan Sam, ia pun lantas bersedia untuk menceritakan apa yang ia alami di musim panas tahun 1978 saat dirinya berada di perkemahan Nightwing. 1978, the first day of camp. A week later, my sister was dead. Cerita kilas balik dimulai dengan memperkenalkan wanita bernama Ziggy Berman. Ia saat itu sedang berlari seperti sedang dikejar seseorang. Lalu tanpa ia sadari, muncullah seorang pria yang menghadangnya hingga Ziggy terpelanting. Pria tersebut bernama Will Goody yang diketahui menjadi wali kota Sunnyvale saat film pertama. Saat itu ia datang bersama pacarnya yang bernama Sheila dan beberapa teman wanitanya. Mereka saat itu mengikat Ziggy di sebuah pohon yang dimana pohon tersebut dipercaya menjadi tempat eksekusi penyihir Sarah Fier. Mereka semua melakukan hal tersebut karena curiga jika Ziggy telah mencuri uang milik Sheila. Ziggy sempat memberikan perlawanan pada Sheila, tapi gara-gara hal tersebut Sheila semakin marah. Hingga akhirnya Sheila dengan berani membakar lengan Ziggy. Beruntung saat itu datang seorang pembina bernama Kurt. Ia saat itu ditemani pembina lain yaitu Nick Goody, ofisir polisi di film pertama. Sheila saat itu beralasan jika dirinya melakukan hal tersebut karena Ziggy telah mencuri uangnya. Tanpa basa-basi, Kurt menghukum Ziggy dan mengeluarkannya dari perkemahan Nightwing. Tentu saja Ziggy tidak terima karena dia dituduh tanpa bukti sehingga saat itu ia ingin kembali menghajar Sheila. Namun Nick segera menahan Ziggy dan meminta Kurt untuk mempertimbangkannya kembali. Karena menurut Nick, sebaiknya Kurt melupakan masalah tersebut karena Ziggy memiliki luka bakar yang kemungkinan akan memperburuk keadaan jika ia dikeluarkan secara tiba-tiba. Mendengar hal itu, Kurt lantas menyetujui saran Nick dan hanya mengurangi poin Ziggy. Setelah itu, Ziggy terlihat pergi berjalan untuk kembali ke perkemahan. Namun ternyata Nick menyusulnya. Ia saat itu menyarankan agar Ziggy memeriksa luka bakarnya ke perawat lain. Menanggapi kebaikan Nick, Ziggy malah berprasangka jika Nick hanya berpura-pura bersikap baik padanya. Ia pun meninggalkan Nick. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Cindy Berman yang merupakan kakak Ziggy.
Saat itu ia sedang membersihkan toilet bersama kekasihnya yang bernama Thomas Slater. Cindy saat itu mengeluh pada kekasihnya karena bajunya terkena lumut toilet yang berwarna merah. Lalu tiba-tiba Cindy sadar jika temannya yang seharusnya membersihkan toilet bersamanya tidak ada di sana. Cindy lantas mendatangi kamar temannya yang bernama Alice. Saat Cindy memasuki kamar Alice untuk menegur, ternyata temannya sedang asik dengan kekasihnya yang bernama Arnie. Cindy lantas menegur Alice yang seharusnya membantunya membersihkan toilet. Akan tetapi Cindy terintimidasi oleh Alice yang menyeramkan sehingga ia memilih pergi agar tidak terjadi masalah. Saat keluar dari kamar Alice, Cindy bertemu dengan Kurt. Di saat itu, Kurt melaporkan apa yang baru saja terjadi pada adiknya. Berpindah pada Ziggy yang sedang masuk ke ruang kesehatan untuk mencari perawat lain. Akan tetapi sepertinya perawat lain sedang tidak ada di sana. Ziggy yang sudah masuk tidak sengaja melihat sebuah buku harian milik perawat lain. Buku harian tersebut berisi potongan berita dari koran dan sebuah gambar yang bertuliskan tanda penyihir. Lalu ia dibuat terkejut oleh kehadiran perawat lain yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ziggy pun langsung mengatakan jika dirinya mengalami luka bakar dan butuh obat dari perawat lain. Saat sedang diobati, Ziggy bertanya mengenai tanda penyihir yang dia lihat di buku harian perawat lain. Perawat Lane lantas menjelaskan jika anaknya yang bernama Ruby Lane telah merenggut 8 nyawa termasuk dirinya sendiri di sebuah pesta. Akibat kejadian itu, warga Shadyside lantas bergosip jika Ruby Lane menjadi psikopat karena dirasuki oleh Sarah Fier. Dari penjelasan perawat Lane, kita jadi tahu jika mayat hidup psikopat Ruby Lane di film pertama adalah anaknya. Perawat Lane melanjutkan cerita dengan penuh emosi dan tanpa sadar ia melilitkan perban dengan sangat kencang. Ziggy yang kesakitan lantas segera menegur perawat Lane. Lalu tak lama muncul Cindy di sana untuk menemui Ziggy. Saat mereka keluar, Ziggy sempat menyinggung jika ada keanehan pada perawat Lane akhir-akhir ini. Namun Cindy tidak peduli akan hal tersebut, karena yang lebih penting baginya adalah menegur Ziggy yang hampir dikeluarkan dari perkemahan. Ziggy lantas membalas jika dirinya tidak peduli dengan hal tersebut dan segera meninggalkan kakaknya. Untuk meluapkan amarahnya setelah menghadapi Alice dan Ziggy, Cindy lantas marah-marah sambil membersihkan lantai ruang makan bersama Thomas. Lalu tiba-tiba muncul perawat Lane di sana dengan ekspresi yang aneh. Saat itu perawat Lane berkata jika ia meminta maaf karena ia tidak bisa menyelamatkan Thomas. Perawat Lane juga berkata jika nama Thomas sudah terukir di batu penyihir sehingga bagaimanapun caranya Thomas akan mati malam ini. Setelah berkata seperti itu, ternyata perawat Lane berusaha membunuh Thomas di hadapan Cindy. Namun Thomas berhasil menghentikan serangan perawat Lane dan membuatnya pingsan. Singkat cerita, polisi akhirnya datang untuk membawa perawat Lane keluar dari perkemahan. Hari mulai petang, para penghuni perkemahan sedang bersiap untuk pertandingan perang warna, di mana pertandingan tersebut merupakan perang antara anak-anak Sunnyvale dengan Shadyside. Kurt saat itu terlihat sangat antusias untuk menyemangati anak-anak dari Sunnyvale. Namun berbeda dengan Shadyside karena mereka terlihat lebih tenang tapi tetap bersemangat. Di keadaan penuh euforia tersebut, Thomas terlihat melamun karena dia merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Namun Cindy menyadarkan Thomas dan menanyakan keadaannya. Akan tetapi Thomas berkata jika dirinya baik-baik saja. Dia hanya merasa sedikit sakit di bagian kepala akibat serangan perawat Lane. Mendengar hal tersebut, Cindy lantas mengajak Thomas ke ruang kesehatan. Setibanya di sana, mereka lantas mencari obat-obatan untuk mengobati Thomas. Namun Cindy malah menemukan botol obat yang isinya tinggal setengah dan tidak memiliki merek. Cindy menduga obat tersebut adalah sejenis narkoba yang menjadi penyebab perawat Lane menyerang Thomas tanpa sebab. Lalu mereka juga menemukan sebuah gambar tanda penyihir di buku harian milik perawat Lane. Ketika sedang membaca isi dari buku harian tersebut, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah, sehingga Thomas mencari sumber suara tersebut. Tak disangka ternyata itu adalah ulah Alice dan Arnie. Melihat itu, Cindy pun menanyakan tujuan mereka datang ke ruang kesehatan. Alice menjawab jika dirinya mencari hal yang sama seperti yang dicari oleh Cindy dan Thomas, sambil melirik ke arah botol obat milik perawat Lane. Karena dirinya menduga jika perawat Lane menyerang Thomas karena sedang dalam pengaruh narkoboy. Lalu setelah itu, Alice dan Arnie merebut buku harian perawat Lane. Saat itu mereka mendapati tanda penyihir di buku tersebut. Saat membuka halaman berikutnya, mereka menemukan sebuah peta yang dibuat oleh perawat Lane. Ketika diperhatikan, ternyata peta tersebut adalah peta Union, yaitu desa di tahun 1666, yang dimana desa tersebut merupakan kesatuan wilayah kota Sunnyvale dan Shadyside sebelum akhirnya terpisah.
Di peta tersebut, mereka juga menemukan lokasi yang diduga rumah dari penyihir Sarah Fier, dan ada beberapa tanda X yang mencurigakan di sekitarnya. Untuk memastikan kebenaran dari peta tersebut, Alice dan Arnie pun langsung pergi ke tempat Sarah Fier yang telah ditandai di peta. Singkat cerita, mereka sampai di sana. Alice menemukan lubang galian, tetapi ternyata lubang semacam itu tidak hanya satu, sehingga Thomas menduga jika lubang itu digali oleh perawat Lane. Ditambah lagi, lubang-lubang di sana berada di posisi yang sama dengan tanda X yang ada di gambar. Dari petunjuk yang didapatkan, mereka menyimpulkan jika perawat Lane sedang berusaha mencari potongan tangan Sarah Fier. Karena di buku tersebut dikatakan, jika seseorang berhasil menyatukan potongan tangan dengan tubuh si penyihir, maka kutukan Sarah Fier akan berhenti menghantui warga Shadyside. Ketika mereka sedang membahas hal tersebut, Arnie yang pergi untuk buang air kecil tak sengaja menemukan rumah si penyihir. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menuju ke sana untuk membuktikan. Singkat cerita, mereka menelusuri rumah yang diduga milik penyihir Sarah Fier. Saat itu, Cindy, Alice, dan Arnie memasuki sebuah ruangan yang terlihat seperti altar yang digunakan untuk ritual pemujaan. Akan tetapi Thomas tidak ikut masuk saat itu, sehingga Arnie kembali keluar untuk menemani Thomas. Alice tiba-tiba memanggil Cindy karena ingin menunjukkan sesuatu. Saat itu, Alice menunjukkan sebuah batu yang bertuliskan nama-nama psikopat Shadyside yang ia ketahui, seperti Cyrus Myler, William Barker, Ruby Lane, dan Harry Rooker. Namun ada satu nama yang janggal di sana, yaitu Thomas Slater. Cindy sempat mengira jika Alice sedang bercanda, namun Alice bersikeras jika itu sudah tertulis saat ia melihatnya, karena tidak mungkin ia sempat mengukir nama tersebut di batu yang sangat keras dalam waktu singkat. Di sisi lain, Arnie mendapati Thomas yang sedang terdiam di pojokan. Meski ia sempat mengajak bicara, Thomas tidak menjawab sedikit pun. Cindy dan Alice terlihat keluar ruangan. Di saat itu mereka mendapati Thomas sedang mengambil sebuah kapak. Tanpa alasan yang jelas, ia pun menghabisi Arnie yang berada di dekatnya. Setelah itu, Thomas juga berusaha menghabisi Cindy dan Alice. Beruntung, batu-batu lorong jalan mereka kabur tiba-tiba saja runtuh menimpa Thomas, sehingga mereka berhasil meloloskan diri. Akan tetapi suara nafas Thomas terdengar samar-samar. Hal tersebut menjelaskan jika Thomas masih hidup. Dan ternyata Thomas saat itu keluar dari rumah tersebut menuju ke perkemahan. Sementara itu di perkemahan, perang warna sedang berlangsung. Namun Ziggy saat itu terlihat malah sedang membersihkan kamarnya. Lalu terlihat Nick datang ke kamarnya. Ziggy lantas mengatakan jika ia sedang membersihkan kamarnya karena diacak-acak oleh Sheila. Mendengar hal itu, Nick lantas menawarkan diri untuk membantunya membalas dendam pada Sheila. Tawaran itu pun lantas diterima oleh Ziggy. Singkat cerita, Sheila terlihat masuk ke toilet karena ia mendapat surat dari Will Goody untuk bertemu di sana. Saat Sheila sudah berada di dalam, ternyata Nick dan Ziggy mengunci Sheila di toilet. Lalu mereka menumpahkan semua serangga yang mereka kumpulkan dari laboratorium. Hal tersebut membuat Sheila panik sejadi-jadinya. Berkat kejadian tersebut, akhirnya Ziggy dan Nick berteman baik. Kembali pada Alice yang tengah menyalahkan Cindy karena Thomas telah membunuh Arnie. Alice menduga jika Thomas sudah dirasuki oleh penyihir Sarah Fier seperti psikopat lainnya. Meski Cindy melihat perbuatan kekasihnya secara langsung, ia tetap tidak ingin mengakui jika kekasihnya dirasuki oleh penyihir. Kemudian Cindy kembali melihat tanda penyihir di buku harian perawat Lane. Saat itu ia menyadari jika tanda tersebut juga merupakan sebuah peta labirin dari gua tersebut. Berpindah kembali ke perkemahan, saat itu seorang anak bernama Jeremy dari Shadyside sedang menjaga tahanannya yang merupakan anak-anak Sunnyvale. Jeremy saat itu merasa ada seseorang di luar kabin. Namun ketika ia membuka pintu, ternyata itu hanya trik dari anak-anak Sunnyvale agar bisa membebaskan teman-teman mereka yang tertangkap. Lalu ketika para remaja dari Sunnyvale telah pergi, tiba-tiba dia melihat Thomas muncul di sana dan tanpa basa-basi Thomas langsung menghabisi Jeremy. Di sisi lain, Ziggy yang sudah akrab dengan Nick mulai merasakan getaran cinta karena terbawa suasana. Dan seperti film-film barat lainnya, adegan dewasa pun terjadi. Namun saat sedang asik, mereka teralihkan karena mendengar teriakan dari anak-anak perkemahan. Mereka pun langsung menuju ke sumber suara tersebut. Setibanya di sana, mereka dikejutkan oleh jasad Jeremy yang tewas secara mengenaskan.
Kembali pada Alice dan Cindy yang masih terjebak di dalam gua. Saat itu mereka menemukan sebuah lorong yang dipenuhi lalat dan tepat di bawahnya terdapat gumpalan daging hidup yang berdenyut. Alice yang penasaran kemudian meletakkan tangannya di atas gumpalan daging tersebut. Lalu tiba-tiba ia melihat kilas balik di saat para psikopat sedang membunuh para korbannya. Cindy saat itu memperhatikan dinding gua tersebut. Di sana ia mendapati lumut berwarna merah yang sama seperti lumut yang mengenai bajunya saat membersihkan toilet. Cindy lantas menduga jika ia mengikuti arah tumbuhnya lumut tersebut, mereka dapat kembali ke perkemahan. Di saat yang sama, Ziggy, Nick, dan seorang pemuda bernama Gary berusaha mengumpulkan semua anak-anak perkemahan dan menyatakan keadaan sedang darurat karena ada pembunuh yang berkeliaran. Ziggy saat itu menyadari jika Cindy tidak ada di sana sehingga Ziggy berniat untuk mencarinya. Akan tetapi Nick langsung menahannya dan berkata jika ia dan Gary yang akan mencari Cindy serta yang lainnya. Ketika Nick pergi, temannya Sheila menanyai keberadaan Sheila pada Ziggy. Seketika, ia pun baru teringat jika Sheila masih terkunci di toilet. Karena Nick dan Gary sudah tidak ada, Ziggy pun akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri menjemput Sheila di sana. Namun saat dirinya masuk ke toilet, Sheila langsung menyerangnya. Tentu saja Ziggy tidak tinggal diam. Dengan satu pukulan, ia berhasil membuat Sheila pingsan sekali lagi. Gary saat itu muncul di sana karena mendengar suara ribut. Lalu saat mereka hendak pergi membawa Sheila, Ziggy mendengar suara samar-samar dari dalam kakus. Saat Ziggy membuka penutup kakus tersebut, ia mendapati jika Cindy dan Alice berada di bawah sana. Ziggy lantas heran bagaimana bisa Cindy dan Alice sampai di sana. Dengan bantuan Gary, Ziggy berusaha menarik Cindy dan Alice keluar. Akan tetapi tak disangka, tiba-tiba Thomas muncul di sana dan langsung mengayunkan kapaknya tepat mengenai leher Gary. Alice yang sedang berusaha naik dengan tambang pun lantas terjatuh sehingga kakinya terluka. Ziggy saat itu berhasil lolos dari serangan Thomas dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Nick sehingga mereka segera bersembunyi. Alice yang terluka saat itu diberi perawatan darurat oleh Cindy. Karena tak mau menjadi beban, Alice meminta Cindy untuk segera mencari jalan untuk menyelamatkan adiknya. Di sisi lain, Thomas mulai masuk ke kabin tempat Ziggy dan Nick bersembunyi. Tak butuh waktu lama, mereka pun ketahuan sehingga Thomas segera berusaha menghabisi Ziggy. Di saat itu, Nick segera menolong Ziggy. Ia juga lantas mengorbankan diri agar Ziggy bisa kabur dari sana. Ziggy saat itu masuk ke kabin tempat makan. Merasa kabur tidak menyelesaikan masalah, ia segera menyiapkan strategi untuk menghabisi Thomas. Sementara itu, Cindy telah berhasil mencapai ujung goa yang ternyata terhubung dengan saluran pembuangan dapur kabin tempat makan. Tapi sayangnya, lubang yang mengarah keluar tertutup oleh teralis besi. Cindy pun lantas berusaha mendobraknya. Kembali pada Ziggy yang mencoba mengalihkan perhatian Thomas dengan menyalakan radio. Lalu ketika Thomas lengah, ia pun berniat untuk menghabisi Thomas dalam sekali serang. Namun sangat disayangkan, saat Ziggy hendak menyerang, musik di radio berhenti sehingga Thomas sadar akan keberadaan Ziggy. Meski begitu, Ziggy berhasil menyerang tubuh Thomas dan menutup kepala Thomas dengan karung. Tetapi hal tersebut tentu saja tidak membuat Thomas berhenti, sehingga ia berusaha menghabisi Ziggy. Cindy yang mendengar teriakan Ziggy langsung berusaha maksimal membobol teralis besi yang menghalangi jalan keluarnya. Dan tak lama teralis itu pun jebol sehingga Cindy segera menolong Ziggy dengan menghabisi Thomas. Tidak lama setelah Thomas berhasil dilumpuhkan, Alice menyusul mereka. Saat itu Alice memberitahu jika dirinya berhasil menemukan potongan tangan si penyihir Sarah Fier. Mereka bertiga pun berniat untuk mengakhiri kutukan si penyihir dengan menyatukan kembali tangan Sarah Fier dengan tubuhnya. Namun saat Ziggy menyentuh tangan tersebut, hidungnya tiba-tiba berdarah. Ia juga melihat bayang-bayang sosok Sarah Fier yang penuh dengan amarah. Bersamaan dengan itu, satu persatu psikopat bangkit dari gumpalan daging yang berada di dalam gua. Tak hanya itu, Thomas yang sudah tak berkutik juga kembali bangkit dari kematiannya. Di saat itu, Ziggy, Cindy, dan Alice masih belum menyadari jika para psikopat telah bangkit untuk membunuh mereka. Sampai akhirnya, Thomas kembali muncul dan langsung menghabisi Alice. Mereka pun kembali melawan Thomas hingga akhirnya berhasil memisahkan kepala Thomas dari tubuhnya.
Namun hal tersebut belum berakhir karena tubuh Thomas masih bisa bergerak sehingga mereka memutuskan diri untuk kabur. Hal tersebut juga tidak memberikan hasil baik karena psikopat yang bangkit sudah ada di sana untuk memburu mereka. Dengan keadaan tersebut, Cindy dan Ziggy segera pergi ke pohon tempat Sarah Fier dihukum gantung untuk menggali makamnya agar bisa menyatukan tangan Sarah Fier ke tubuhnya. Namun sayang, mereka tidak menemukan tubuh Sarah Fier di sana, sedangkan para psikopat sudah berada di dekat mereka. Merasa telah terpojok, Cindy meminta Ziggy untuk segera melarikan diri karena dia akan berusaha menahan para psikopat itu. Meski begitu, hal tersebut tentu saja sia-sia karena Thomas dengan mudah menghabisi Cindy. Sementara Ziggy berhasil ditangkap psikopat lainnya dan segera dihabisi. Saat keduanya dalam keadaan sekarat, Nick tiba-tiba muncul di sana. Ia lantas bergegas melakukan CPR untuk menyelamatkan Ziggy, sehingga Ziggy yang seharusnya tewas akhirnya bisa terselamatkan. Sementara Cindy akhirnya dinyatakan tewas akibat kehabisan darah. Dari cerita tersebut, Dina dan Josh sadar jika Cyberman yang mereka temui bukanlah Cindy, melainkan Ziggy, karena Cyberman tidak merujuk kepada Cindy, melainkan nama asli Ziggy, yaitu Christine Berman. Setelah mendengar semua cerita dari Ziggy, Dina dan Josh bergegas pergi ke pohon yang berada di dalam Shadyside Mall yang merupakan pohon tempat Sarah Fier dihukum gantung. Mereka ke sana untuk mengambil potongan tulang tangan Sarah Fier yang dikubur oleh Ziggy dan Cindy. Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menemukan tulang potongan tangan tersebut. Setelah itu, mereka bergegas pergi ke lokasi saat Sam mengalami kecelakaan di film yang pertama. Mereka saat itu membongkar tengkorak Sarah Fier. Lalu Dina menyatukan tulang potongan tangan yang ia bawa. Dan ketika semua tulang dari tubuh Sarah Fier bersatu, film dimulai dengan Dina yang berpindah lini masa dan hidup sebagai Sarah Fier di desa Union pada tahun 1666. Sebelum akhirnya desa tersebut terbagi menjadi kota Sunnyvale dan Shadyside. Selain dirinya, banyak pemeran Fear Street lain yang hidup di lini masa tersebut. Seperti Josh yang merupakan adik Dina berperan sebagai adik Sarah Fier dengan nama Henry. Lalu Kate berperan sebagai Lizzie dan Simon berperan sebagai Isaac. Kemudian juga ada Ziggy yang berperan sebagai Constance, sementara Cindy berperan sebagai Abigail. Lalu tak lupa, di sana juga ada Sam yang berperan sebagai Hannah dan Opsir Nick Goody yang berperan sebagai Solomon. Jadi setiap karakter akan disebut sesuai dengan lini masa di tahun 1666, di mana petaka Shadyside baru saja dimulai. Hari itu, Sarah menyapa semua teman-temannya karena nanti malam akan ada pesta anak muda Union yang akan diadakan di hutan. Di lini masa tersebut, Sarah juga sama seperti Dina, di mana dirinya menyukai sesama jenis dan tentu saja perempuan tersebut adalah Hannah. Tentu saja hal tersebut membuat ibu Hannah tidak suka pada Sarah, apalagi ayah Hannah merupakan seorang pastor. Saat itu Sarah hendak menemui Solomon di rumahnya, namun saat di perjalanan ia diganggu oleh Thomas yang merupakan pemeran Thomas Slater. Saat itu Thomas mengatakan jika ia tahu semua rahasia yang ada di Union. Sarah yang tahu jika Thomas adalah pemabuk lantas tidak menggubris perkataannya tersebut. Sesampainya di rumah Solomon, Sarah memberikan anak babi yang baru lahir. Sarah dan Solomon memiliki hubungan yang baik. Karena bagi Sarah, Solomon merupakan pemuda dengan pemikiran terbuka dan pekerja keras. Ditambah lagi, sebenarnya ayah Sarah sangat menyukai Solomon sehingga ingin menjodohkan mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Sarah, Lizzie, dan Hannah saat itu diam-diam pergi ke gubuk milik perempuan bernama Mary. Para warga di desa tersebut menjulukinya sebagai si janda. Julukan itu dibuat karena ada rumor yang mengatakan jika Mary rela mengorbankan suaminya agar dia bisa menikah dengan iblis dan hidup abadi. Tujuan mereka ke sana untuk meminta buah beri yang dipercaya dapat memberikan efek menyenangkan ketika mengkonsumsinya. Setibanya di sana, ternyata Mary sedang tidak ada, akan tetapi mereka tetap masuk untuk mencari buah beri tersebut. Namun ketika Hannah dan Lizzie sedang sibuk mencari buah beri,
Tanpa sengaja Sarah malah menemukan sebuah buku misterius yang berisi tentang perjanjian dengan iblis. Tak lama kemudian, ia dibuat terkejut oleh kedatangan Mary yang ternyata merupakan pemeran perawat Len di film kedua. Saat itu Mary menghunuskan pisau ke arah Sarah. Ia mengingatkan Sarah agar berhati-hati dengan iblis yang hidup di buku tersebut, karena sekarang iblis itu sedang mengawasi Sarah. Dan jika dia tidak berhati-hati, maka sang iblis akan melahap jiwanya dari dalam. Sarah? Lalu setelah itu, Mary mengusir mereka semua dari sana. Pada tengah malam, Sarah, Hannah, dan Lizzie mendatangi sebuah pesta yang diadakan oleh para remaja di desa Union tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Ternyata, Lizzie berhasil menemukan buah beri yang mereka cari dan membagikan buah tersebut pada Sarah, Hannah, Isaac, dan Abigail. Namun di saat itu, seorang pemuda bernama Caleb yang berperan sebagai Peter atau kekasih Sam di film pertama memaksa Hannah untuk bercocok tanam dengannya. Melihat hal itu, Sarah segera menolong Hannah. Ia mempermalukan Caleb dengan mengatakan jika kemauan Caleb sangat kecil dan sebaiknya digunakan untuk keledai saja. Hal tersebut membuat Caleb sangat malu. Ia pun segera pergi meninggalkan pesta. Kemudian Sarah mengajak Hannah ke dalam hutan. Di sana mereka saling menikmati donat satu sama lain. Akan tetapi di saat mereka asik mencicip, ternyata ada seseorang yang mengintip keseruan mereka dari dalam hutan. Seketika mereka berdua panik karena hal tersebut merupakan dosa besar dan kutukan pada masa itu. Sehingga jika ketahuan maka mereka akan dihukum dan diasingkan dari desa. Singkat cerita, hari sudah pagi. Sarah yang sedang membereskan rumah didatangi oleh Hannah. Saat itu Hannah mengajak Sarah ke rumahnya untuk melihat ayahnya yang sedang berbicara sendiri di dalam kamarnya. Dan itu terjadi sedari pagi. Hannah menduga jika ayahnya sedang dirasuki oleh iblis. Namun di sini Sarah tidak mempercayai hal mistis. Dia pun berkata jika ayah Hannah butuh pengobatan. Lalu Sarah juga berkata akan membantu Hannah berbicara dengan ibunya. Akan tetapi Hannah langsung menolak tawaran dari Sarah dikarenakan ibunya mencurigai kegiatan icip donat yang Sarah lakukan pada putrinya tersebut, sehingga Hannah dilarang dekat dengan Sarah. Tak lama kemudian hal yang ditakutkan pun terjadi karena ibunya Hannah pulang ke rumah dan mendapati Sarah berada di rumahnya. Di saat itu, ibunya Hannah langsung mengusir Sarah dari sana sembari berkata, "Tuhan tahu siapa kamu, sebaiknya kau meminta pengampunan kepada Tuhan." Lebih parahnya lagi, kejadian tersebut dilihat oleh semua warga desa yang membuat dirinya kini dicap sebagai orang terkutuk. Setibanya di rumah, ternyata ayahnya juga mengetahui kegiatan icip donat yang dilakukan Sarah dan Hannah. Di sini ayahnya merasa bersalah karena telah mendidik Sarah layaknya seorang anak laki-laki, sehingga menyebabkan Sarah memiliki kelainan seksual. Kemudian dari sini keanehan pun mulai terjadi, mulai dari semua makanan yang ada di rumahnya tiba-tiba membusuk. Henry juga saat itu memberitahu jika babi milik mereka memakan anak-anaknya sehingga membuat Sarah terpaksa membunuh induk babi. Lalu lebih parahnya lagi, pasokan air sumur satu-satunya kini tercemar karena anjing milik Sarah mati di sana. Setelah melihat kejadian aneh di sekitarnya, Sarah memutuskan untuk bercerita pada Solomon karena dia satu-satunya orang yang Sarah percaya. Menanggapi cerita Sarah, Solomon mencoba untuk tenang karena merasa kejadian tersebut cukup berat untuk dicarikan jalan keluar. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara teriakan orang-orang. Karena penasaran, mereka berdua pun mendekati keramaian tersebut. Berdasarkan kesaksian warga, Pastor Cyrus mengunci sekitar 12 anak di dalam gereja. Seketika Sarah langsung mencari Henry, sedangkan Solomon dibantu dua warga lain berusaha mendobrak pintu gereja tersebut. Ketika berhasil terbuka, Solomon pun dibuat terdiam sejenak. Ia meminta dua warga yang membantunya tadi untuk melarang siapapun ke dalam gereja. Di sini terlihat Pastor Cyrus sedang berdiri di atas mimbar berhadapan dengan para anak-anak layaknya acara khutbah. Di lantai gereja, Solomon melihat kumpulan bola mata yang ternyata bola mata tersebut adalah milik Pastor Cyrus dan ke-12 anak yang ia kunci. Meski sudah ditahan, akhirnya semua warga termasuk Sarah menerobos masuk ke gereja. Mereka pun menjadi histeris manakala mendapati anak-anak di sana sudah tak bernyawa dengan keadaan mata kosong, termasuk Henry, adik Sarah. Saat itu, Pastor Cyrus bergerak mendekati Sarah yang sedang menangisi jasad Henry. Pastor Cyrus berniat ingin membunuh Sarah. Beruntung Solomon langsung menjadikan Pastor Cyrus seperti siomay dengan garpu yang ia pegang. Seketika Pastor Cyrus pun tewas.
Setelah kejadian tersebut, pada malam harinya, para warga desa berkumpul di gereja. Mereka mengungkapkan berbagai macam teori dan spekulasi atas kejadian aneh yang terjadi secara beruntun pada hari itu. Mereka berpendapat jika Pastor Cyrus telah dirasuki iblis yang sengaja dipanggil oleh penyihir agar mereka mendapat kutukan. Tak berhenti di situ, mereka juga berpendapat jika si penyihir pasti bersembunyi di desa mereka. Namun di sini Solomon kurang setuju karena para warga hanya berteori tanpa memiliki bukti yang jelas. Lalu Caleb tiba-tiba berkata jika dirinya memiliki bukti tersebut. Ternyata bukti yang disampaikan pada warga adalah pemutarbalikan fakta. Hal tersebut dikarenakan ia masih dendam karena telah dipermalukan oleh Sarah dan Hannah di pesta. Jadi Caleb mengatakan jika Hannah dan Sarah telah bercocok tanam dengan iblis. Karena saat melihatnya di pesta malam itu, ia menjadi tergoda dan bertanduk hanya karena melihat tarian yang dilakukan mereka berdua. Tentu saja hal tersebut hanya hoax dari kesaksian Caleb untuk balas dendam. Namun karena rumor mereka berdua sudah beredar, banyak warga yang percaya dengan perkataan Caleb sehingga Hannah dan Sarah dicap sebagai penyihir oleh warga desa. Hannah dan Sarah yang sedari tadi mengintip pembicaraan di dalam gereja menjadi panik sehingga mereka berusaha melarikan diri. Akan tetapi Hannah berhasil tertangkap dan langsung dibawa ke gereja untuk mendapat hukuman. Sementara Sarah berhasil lolos. Lalu saat suasana sudah cukup tenang, diam-diam Sarah kembali menyelinap ke dalam gereja tempat Hannah dikurung. Saat itu Hannah berkata kepada Sarah jika besok pagi dia akan dihukum gantung. Mendengar hal tersebut, Sarah membuat keputusan gila. Ia berniat menemui janda Mary untuk membuat perjanjian dengan iblis melalui buku misterius yang ia lihat agar Hannah selamat. Hal tersebut dikarenakan Sarah frustasi dan kesal karena telah difitnah. Dan lebih baik jika fitnah tersebut ia jadikan kenyataan. Ditambah, ia akan memusnahkan orang-orang yang menganggap dirinya kotor. Setelah menemui Hannah, Sarah segera ke rumah janda Mary. Namun ketika sampai di rumahnya, buku tersebut sudah menghilang. Ditambah lagi, ia dibuat terkejut lantaran janda Mary ternyata sudah tewas. Dengan perasaan panik, ia memutuskan untuk mendatangi rumah Solomon. Sarah kemudian menceritakan tentang kondisi janda Mary yang tewas di dalam gubuknya. Sarah menduga jika janda Mary dibunuh oleh seseorang yang menginginkan buku misterius yang dimilikinya. Dan kemungkinan yang membunuh janda Mary merupakan orang yang sama dengan orang yang membuat perjanjian dengan iblis. Saat perbincangan mulai serius, para warga yang sedari tadi sedang mencari keberadaan Sarah mendatangi rumah Solomon. Seketika Solomon menyuruh Sarah untuk segera bersembunyi sementara dirinya akan berusaha mengusir para warga dari rumahnya. Akan tetapi ketika sedang bersembunyi, Sarah malah menemukan diagram penyembah iblis di salah satu ruangan rumah Solomon. Ditambah lagi, ia juga melihat buku milik janda Mary berada di sana. Di sini Sarah akhirnya menyadari jika orang yang telah membunuh Mary dan membuat perjanjian dengan iblis ternyata adalah Solomon, orang yang sangat ia percayai dan menjadi satu-satunya harapan Sarah untuk keluar dari masalah. Saat warga sudah pergi, Solomon yang menyadari jika perbuatannya telah diketahui oleh Sarah lantas berusaha untuk membenarkan perbuatannya. Solomon berkata bahwa dengan ritual tersebut dia bisa mendapatkan semua yang diinginkan hanya dengan mengorbankan satu nyawa. Lalu Sarah berkata, tetapi hal tersebut menjadikan orang yang dikorbankan dirasuki iblis dan mengambil nyawa orang tak bersalah. Karena faktanya, satu nyawa yang dikorbankan menyebabkan anak-anak di desa termasuk adiknya Henry menjadi korban. Karena Sarah tahu jika Solomon mengorbankan Pastor Cyrus karena hanya namanya yang tertulis di batu altar ritual pemujaan. Meski begitu, Solomon masih berusaha mengajak Sarah untuk bergabung karena menurut Solomon, Sarah sama seperti dirinya yang sama-sama membenci para warga Union. Banyak warga desa yang takut pada Sarah dan Solomon karena mereka tahu jika Solomon dan Sarah memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan warga desa lainnya. Solomon juga menjanjikan hidup makmur pada Sarah, bahkan ia bebas mencintai siapapun jika dirinya mau bergabung. Meski begitu, Sarah tetap tidak setuju dengan pendapat Solomon. Di saat Solomon lengah, Sarah pun langsung menusuk perut Solomon dengan pisau yang ia bawa. Perkelahian antara Sarah dan Solomon pun terjadi hingga akhirnya kita tahu jika tangan yang terpisah dari tubuh Sarafir ternyata adalah perbuatan Solomon yang berusaha membunuh Sarah.
Dengan kondisi tersebut, Sarah masih berusaha untuk kabur dan berniat memberitahukan perbuatan Solomon kepada para warga desa. Namun sayangnya, Sarah berhasil ditangkap dan kemudian Sarah diserahkan ke warga desa. Ia juga difitnah sebagai seorang penyihir oleh Solomon. Setelah semua itu, Sarah dan Hannah akhirnya dibawa ke sebuah pohon untuk mendapat hukuman gantung. Di saat itu, Sarah mengatakan pengakuan palsu agar bisa menyelamatkan Hannah dengan berkata, jika dia memang seorang penyihir yang telah bercocok tanam dengan iblis. Ia juga merupakan dalang dari semua kejadian aneh yang terjadi di desa Union. Lalu ketika akan dieksekusi, Sarah membisikkan sesuatu kepada Solomon. Dia berkata, tidak peduli kapanpun waktu yang terlewati, pada akhirnya kebenaran akan terungkap dan kebenaran itulah yang akan menjadi kutukanmu. Setelah hukuman gantung menewaskan Sarah, ia dikubur di bawah pohon tersebut. Akan tetapi saat warga sudah bubar, teman-teman Sarah yaitu Ishak, Lizzie, Abigail, dan Hannah memindahkan makam Sarah dan memberikan pemakaman yang lebih layak. Dan di sini kita akhirnya tahu alasan dan siapa orang yang telah memindahkan makam Sarah Fier. Setelah semua kebenaran dan awal mula kutukan si penyihir Sarah Fier diceritakan, Dina akhirnya kembali pada lini masa saat ini. Dina akhirnya mengetahui semua fakta dari rumor si penyihir Sarah Fier yang mengutuk kota Shadyside selama berabad-abad. Sesaat kemudian, Opsir Nick Goody terlihat tiba di sana. Tanpa membuang waktu, Dina pun langsung bergegas mengajak Josh kabur dari Opsir Nick. Ia memberitahu Josh jika sebenarnya kakek moyang Opsir Nick adalah orang yang bertanggung jawab atas teror yang menghantui warga kota Shadyside yang tiba-tiba menjadi seorang psikopat. Kemudian saat Opsir Nick lengah, mereka berdua mencuri mobil milik Opsir Nick untuk kembali ke rumah Ziggy. Dalam perjalanan, Dina menjelaskan pada Josh jika dirinya telah dibawa Sarah Fier ke masa lalu. Dina juga menjelaskan jika sebenarnya Sarah Fier tidak bersalah. Para warga yang menjadi psikopat dadakan merupakan korban yang dipersembahkan oleh setiap keturunan Goody saat melaksanakan ritual. Lalu setiap generasi dari keturunan Solomon Goody akan mewarisi ritual tersebut sehingga kutukan psikopat dadakan tidak akan terputus sampai keturunan Goody tamat. Warga biasa yang dikorbankan akan menjadi wadah iblis sehingga ia menjadi psikopat dan membunuh orang-orang sebagai tumbal nyawa. Dan jika semakin banyak psikopat itu membunuh, maka semakin banyak keinginan dari keturunan Goody yang akan terkabul. Itulah mengapa kota Sunnyvale semakin makmur setiap tahunnya, sementara kota Shadyside semakin terpuruk dan terkutuk. Singkat cerita, Dina dan Joe sudah sampai di rumah Ziggy. Dina langsung menceritakan semua yang ia alami dan kebenaran yang ia ketahui. Ziggy yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam mengingat dulu hubungannya dengan Nick cukup dekat. Sementara untuk menghentikan tragedi yang menghantui kota Shadyside, mereka harus membunuh Opsir Nick agar bisa menghentikan kutukannya. Singkat cerita, Dina, Josh, dan Ziggy menemui Martin dan mengajaknya bergabung untuk menghabisi Opsir Nick Goody. Sekedar info, Martin merupakan seorang office boy di Mall Shadyside yang ada di film pertama. Dan ia masih merasa kesal karena sempat dituduh sebagai tersangka saat kejadian pembunuhan di Shadyside Mall. Mereka saat itu pergi ke Shadyside Mall untuk menjalankan rencana mereka menghabisi Nick Goody. Martin saat itu menjelaskan sistem keamanan pintu yang ada di kios Shadyside Mall untuk mengantisipasi serangan serta menjebak para psikopat yang akan memburu mereka. Lalu berdasarkan pengalaman, para psikopat mengejar targetnya berdasarkan aroma darah orang yang mengetahui kebenaran kutukan Sarah Fier, yang berarti Dina adalah target saat ini. Rencana pun dimulai. Pertama, mereka berencana mengurung para psikopat yang tidak bisa mati di dalam kios dengan menggunakan darah Dina sebagai umpan agar mereka masuk ke kios mall. Mereka saat itu mengisi pistol air dengan cairan yang telah dicampur dengan darah Dina. Rencananya, cairan tersebut akan mereka siram ke tubuh Opsir Nick sehingga secara otomatis mereka akan mengejar Opsir Nick dan para psikopat yang akan membunuhnya. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun langsung bersiap di posisi masing-masing. Akan tetapi saat itu yang datang terlebih dahulu ternyata Opsir Kapinski. Ia mendapati Ziggy dan Martin yang sedang bersembunyi. Sementara Opsir lain yang bernama Kezio mendapati Dina dan Josh yang sedang bersembunyi. Saat itu mereka semua berusaha untuk menjelaskan situasi. Namun para Opsir tidak peduli dan menganggap bahwa semua itu hanya kebohongan.
Tak lama kemudian, saat Opsir Kapinski sedang melapor ke pusat, tiba-tiba psikopat Harry Rocker muncul dan langsung membunuhnya. Opsir Kezio yang mendengar suara teriakan langsung mencari sumber suara tersebut, akan tetapi tindakan tersebut malah membuatnya setor nyawa secara cuma-cuma. Sementara itu, Martin yang belum pernah bertemu dengan psikopat terlihat sangat ketakutan. Mereka pun bergegas kembali ke posisi yang telah direncanakan. Hingga akhirnya, mereka berhasil mengurung 4 psikopat yang muncul di dalam kios, yaitu The Grifter, Skull Mouse Killer, Camp Nightwing Murder, dan Harry Rocker. Namun tak lama setelah mereka mengurung para psikopat yang ada, tiba-tiba suasana berubah menjadi sangat hening. Ziggy menyadari jika itu adalah pertanda dari kedatangan Nick Goody. It's him. Yes, I do. Ziggy lantas menghadapi Nick Goody. Ia terlihat berdiri di depan pohon tempat Sarah dihukum. Ketika Opsir Nick tepat berada di depannya, Ziggy menarik tali untuk menjatuhkan cairan dari ember yang berisi cairan yang telah dicampur darah Dina. Cairan tersebut tepat mengenai tubuh Opsir Nick. Bersamaan dengan itu, Dina, Josh, dan Martin langsung membuka pintu kios tempat para psikopat dikurung. Namun tanpa mereka duga, Opsir Nick berhasil menangkap Ziggy, sehingga secara otomatis cairan tersebut menempel pada tubuh Ziggy dan membuat nyawanya terancam. Karena tak ada pilihan, Dina terpaksa melukai tangannya agar para psikopat tertuju padanya dan melepaskan Ziggy. Namun sayangnya, momen tersebut dimanfaatkan Opsir Nick untuk segera melarikan diri. Josh lantas menyuruh Dina untuk bergegas mengejarnya, sedangkan dirinya, Ziggy, dan Martin akan berusaha menahan para psikopat. Ketika sedang mencari Opsir Nick, ia tiba-tiba saja menghilang. Dina teringat saat ia berpindah lini masa jika ventilasi yang berada di bawah mall merupakan lorong yang akan menuntunnya ke ruangan tempat keluarga Goody melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Di saat yang sama, Josh mendapat sebuah ide untuk membuat para psikopat itu saling menyerang, yaitu dengan cara menyemprotkan cairan yang bercampur darah Dina ke tubuh para psikopat agar mereka saling menyerang satu sama lain. Rencana itu pun berhasil, akan tetapi Josh tak menduga jika Sam berhasil melepaskan diri dan langsung pergi mengejar Dina. Setelah para psikopat tumbang, Josh, Ziggy, dan Martin keluar dari persembunyian. Namun ternyata ada psikopat lain yang muncul, yaitu Billy Barker dan Ruby Lane. Saat itu mereka kehabisan cairan darah Dina. Namun dengan berani, Josh menguatkan tekad untuk melawan psikopat agar tidak ada psikopat lain yang mengejar kakaknya selain Sam. Kembali ke Dina yang telah sampai di tempat gumpalan daging yang merupakan inang dari mayat hidup psikopat. Saat Dina sedang mencari Nick, Sam muncul di sana dan langsung menyerangnya. Di momen tersebut, Dina masih berusaha menyadarkan Sam, dan tanpa diduga, Sam mendapat ingatan tentang Dina sehingga ia berhenti menyerang. Kesempatan tersebut Dina manfaatkan untuk melumpuhkannya. Namun Dina kembali dibuat terpojok manakala Nick Goody muncul di sana dan langsung menikamnya. Saat itu, Opsir Nick merasa dirinya telah menang, dan dengan bangga ia berkata jika Dina nantinya akan dijadikan pelaku yang telah membunuh adik dan teman-temannya. Dengan begitu, para warga akan memberikan Opsir Nick medali karena telah menyelamatkan kota Shadyside. Di saat yang sama, Josh, Ziggy, dan Martin dibuat kewalahan oleh Billy Barker dan Ruby Lane. Ditambah lagi, 4 psikopat yang telah tumbang sudah bangkit kembali, sehingga mereka benar-benar terkepung. Akan tetapi di saat itu, Dina berhasil membuat Opsir Nick menyentuh gumpalan daging yang ada di dekat mereka. Seketika, Opsir Nick mendapat kilas balik dari semua dosanya dan moyangnya perbuat pada warga Shadyside. Ia juga seakan melihat semua korban yang telah mati akibat ulahnya dan keturunannya muncul di hadapannya. Melihat kondisi Opsir Nick yang sedang kacau, Dina pun langsung mengambil kesempatan dengan mencoblos mata Opsir Nick menggunakan pisau. Bersamaan dengan itu, para psikopat yang mengepung Josh, Ziggy, dan Martin ikut menghilang. Dan semua nama-nama yang terukir di batu juga terhapus. Yang artinya, Dina akhirnya berhasil mematahkan kutukan psikopat yang selama ini menghantui warga Shadyside. Saat itu, Sam akhirnya siuman dan sudah kembali normal.
Dina dan Sam lantas menyusuri lorong untuk mencari jalan keluar hingga akhirnya mereka tiba di dalam rumah milik Nick Goody yang berada di Sunnyvale. Dan saat mereka keluar dari rumah tersebut, kecelakaan pertama di kota Sunnyvale akhirnya terjadi. Waktu pun berlalu, siaran berita saat ini mengabarkan jika kota Sunnyvale sudah tidak aman lagi. Kemudian berita juga menyampaikan jika opsir Nick Goody dijadikan tersangka atas pembunuhan berantai yang selama ini terjadi. Sementara itu, keluarga Goody lainnya mengatakan jika mereka tidak mengetahui apapun mengenai rahasia gelap yang selama ini opsir Nick Goody sembunyikan. Lalu berpindah pada Ziggy yang saat itu sedang menemui perawat lain untuk mengembalikan buku hariannya. Sementara Josh bertemu dengan cinta barunya di sekolah yang merupakan teman ngobrol online-nya selama ini. Sementara Dina dan Sam terlihat mendatangi makam Sarah Fier. Mereka berdua berterima kasih kepada Sarah karena berkat dirinya mereka berdua masih bisa menikmati hidup dan saling icip donat hingga saat ini. Dan film pun selesai.